wabarakatuh. Nama saya Iwan Mardiana Ningsi dari kelas 11. Hari ini saya akan mengasih tahu kalian biografi dari salah satu tokoh pembaruan Islam di masa modern. Tokoh tersebut bernama Muhammad Rashid Ridho. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas biografinya. Muhammad Rashid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syam al-Din al-Qalamuni. Ia merupakan seorang tokoh pembaru di dunia Islam pada masa modern yang lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah sampai dengan 1865. Ia lahir di desa Kalamun, Libanon yang letaknya sekitar 4 km dari Tripoli, Suriah. Rashid Ridho merupakan seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Husain putra Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah putri Rasulullah SAW. Saat kecil, Rashid Ridho dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan mengenal huruf serta membaca Al-Quran. Setelah tamat sekolah di madrasah tradisional pada tahun 1882 Masehi, Rashid Ridho dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran ke Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli, Libanon. Ketika belajar di sekolah tersebut, Rashid Ridho diajarkan pelajaran nahwu, sharaf, akidah, fikih, ilmu hitung, dan ilmu bumi. Di madrasah tersebut juga diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Perancis, termasuk pengetahuan agama dan modern. Rashid Ridho belajar di sekolah tersebut tidaklah lama karena Sekolah Nasional Islam yang didirikan oleh Al-Syeikh Husain Al-Jisr ini tidak memiliki dukungan dari kerajaan Utsmani. Selain mendapatkan bimbingan dari gurunya Al-Syeikh Husain Al-Jisr, ia juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaruan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Ketika beranjak dewasa, Rashid Ridho berniat untuk bergabung dengan Jamaluddin Al-Afghani di Istanbul, namun niat tersebut tidak dapat terwujud. Pada bulan Januari 1898 Masehi, Rashid Ridho pindah ke Mesir untuk memperdalam pengetahuan sekaligus menggali langsung inti gerakan-gerakan pembaruan di Mesir. Ketika Rashid Ridho di Mesir, ia selalu menyempatkan diri bertemu Muhammad Abduh. Pertemuan ini dijadikan waktu yang penting bagi Rashid Ridho untuk memperdalam pengetahuannya dalam pembaruan Islam. Sebulan setelah bertemu Muhammad Abduh, Rashid Ridho menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan majalah yang nantinya diberi nama Al-Manar. Tujuan Rashid Ridho dalam menerbitkan majalah Al-Manar untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhayul dan paham-paham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam, serta menghilangkan paham fatalisme, paham-paham salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Rashid Ridho juga dapat disebut sebagai seorang aktivis politik. Pada tahun 1920 Masehi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Presiden Kongres. Pada tahun 1921 Masehi, menjadi anggota delegasi Suriah Palestina di Jenewa. Ia juga menjadi anggota komite politik di Mesir di Kairo selama masa pemberontakan Suriah tahun 1925 sampai dengan 1926 Masehi dan menghadiri konferensi Islam di Makkah tahun 1926 Masehi. Pada masa tuanya, walaupun kesehatannya selalu mengalami gangguan, ia tidak mau tinggal diam. Ia selalu dan masih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Akhirnya Rashid Ridho meninggal dunia di bulan Agustus 1935 Masehi setelah kembali dari mengantarkan Pangeran Saud ke kapal di Suez. Nah, itulah biografi dari salah satu tokoh yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.